Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hari yang baru adalah kebaikan Tuhan dan anugerahnya, pemberiannya, rahmatnya lagi yang baru. Udah gimana teman-teman karantina dan WFH-nya kalian dan juga online school-nya? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan renungan dari Ko Edi yang membahas kitab Tawarik. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Tawarikh pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon kurma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan, seumur hidup saya barangkali saya belum pernah melihat, ya pastinya belum pernah melihat rumah semewah, ya, rumah yang didirikan oleh Salomo untuk Allah. Semua dindingnya dilapisi dengan emas. Bahkan bukan hanya emas rekan-rekan, tetapi juga dilapisi dengan batu permata atau diberikan batu permata. Di sini dikatakan yang mahal-mahal harganya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Salomo membuat rumah Allah begitu megah, begitu luar biasa, begitu dahsyat keadaannya? Pastinya rekan-rekan, Salomo membuat rumah itu begitu megah, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Oleh karena dia tahu untuk siapa rumah itu didirikan. Rekan-rekan, dari bentuk rumah kita tahu siapa orang yang tinggal di dalamnya, atau seperti apa orang yang tinggal di dalamnya dari bentuk rumahnya rekan-rekan. Seorang seniman, saya yakin dia akan membuat rumahnya yang menggambarkan akan dirinya. Demikian juga seorang yang kaya akan membuat rumahnya untuk menggambarkan akan dirinya. Itu sebabnya rekan-rekan, Salomo membuat rumah Allah itu begitu luar biasa. Karena Salomo ingin menggambarkan siapa orang yang tinggal di dalamnya. Seperti apa pribadi yang tinggal di dalam rumah itu. Jelas rekan-rekan, dari rumah yang didirikan Salomo, orang akan tahu bahwa Allah yang dimiliki oleh Israel adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar.
Itu sebabnya rekan-rekan rumah yang didirikan bagi dirinya begitu luar biasa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Salomo tidak membuat rumah Allah itu biasa-biasa saja. Karena dia tahu siapa yang tinggal di rumah itu. Hari ini rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bait Allah sudah tidak ada. Rumah Allah itu tidak ada. Sebagai gantinya Alkitab berkata bahwa kamulah bait Allah. Dirimulah bait Allah. Hatimulah bait Allah. Jadi bait Allah itu sekarang ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Roh Allah sudah tidak lagi tinggal di gedung. Roh Allah sudah tidak lagi tinggal di bangunan. Tetapi Roh Allah itu tinggal di dalam diri Anda masing-masing. Kalau Salomo mendirikan bait Allah begitu megah, begitu dahsyat, begitu agung, karena dia sadar bahwa di situ Roh Allah tinggal. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau dirimu hari ini dan diriku adalah bait Allah, apakah engkau juga sudah mendesain dirimu, merawat dirimu seagung, semulia sebagaimana bait Allah yang dibangun oleh Salomo? Ataukah bait Allah yang hari ini yang kau bangun adalah bait Allah yang sederhana, yang seadanya, bahkan bait Allah yang kotor, dan engkau membiarkan begitu saja Allah tinggal di dalam bait Allah yang seperti itu? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sadar bahwa Allah itu suci, Allah itu mulia, Allah itu agung, jangan biarkan dia tinggal di bait Allah yang kotor, di bait Allah yang penuh dengan barangkali laba-laba, yang penuh dengan sampah. Rekan-rekan, mari, kalau kita sadar bahwa dia Allah yang agung, mulia, suci, maka kita bersihkan bait Allah, yaitu diri kita, dari segala sampah. Biarlah diri kita menjadi bait Allah yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bukan bait Allah yang kotor, bait Allah yang penuh dengan sampah. Mari kita lihat sampah-sampah apa yang kita perlu buang, yang perlu kita bersihkan dari diri kita. Dan biarlah kita boleh terus mengoreksi, sehingga kita boleh menjadi bait Allah yang berkenan di hadapannya. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Teman-teman, dalam kitab Mazmur ini aku diingatkan lagi untuk selalu kunci dalam hidup bersyukur dan bersyukur. Gue pribadi sedang bener diajar banget untuk bersyukur. Maka gue dan teman-teman lainnya sangat mengencourage kalian untuk sama-sama yuk kita punya pola hidup bersyukur. Thank you for the coffee, thank you for teh, thank you buat kalau gue pribadi mungkin air panas, thank you buat hari ini hidup lagi nafas. Semoga kalian tetap sehat guys, thank you.